Shalom, selamat berjumpa kembali bagi kalian semua para murid. Masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Nah, memulai untuk aktivitas kita di hari ini, di semester yang baru ini, kita akan memulainya dengan ibadah yang pertama di semester ini. Mari sebelum lebih jauh, saya mengundang kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Silakan menenangkan diri di dalam saat teduh. Amin. Satu lagu yang akan kita nyanyikan untuk yang bagian pertama ini adalah satu lagu yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu tentang lagu ini. Ya, bahwa lagu ini mengajak kita untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bisa masuk tahun yang baru ini itu karena kasih karunia Tuhan semata. Dia selalu baik, dia senantiasa baik, dia terlalu baik bagi kita semua. Mari kita menaikkan pujian ini, kiranya pujian ini mengingatkan kita senantiasa tentang kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita nyanyikan lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Dalam suka dan duka, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kami bersyukur kepadamu dan mohon kiranya Engkau sertai memberkati kami, memberikan kami kekuatan demi kekuatan melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para murid yang saya kasih di dalam Tuhan, apa masalahmu saat ini? Sudah memasuki hari kesekian di tahun yang baru. Apakah masalah yang kau hadapi? Apakah engkau merasa gelisah? Engkau putus asa? Seakan tidak ada pertolongan? Ada satu jalan. Bawa semuanya itu ke hadapan Tuhan. Bawa itu bersama dengan Tuhan. Maka Dia yang akan menyertai dan memampukan kita semua, memampukan kalian untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kalian. Ya, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu ini. Bagi yang belum tahu lagu ini atau belum hafal, silakan mengikuti di dalam teks yang akan muncul di layar kalian masing-masing. Bawa serta dengan Allah. Serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak
Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Ya, bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan diri kita. Ya, kita naikkan satu lagu seperti Rusa Rindu Aliran Sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk semakin dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami berdiam diri, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti, juga menghidupi kekuatan, kebenaran dari firman Tuhan ini. Kami mohon kepadamu Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, saya berharap kita semua tetap semangat. Ya, dan khususnya ketika kita harus menjalani proses pendidikan ya secara daring. Proses belajar mengajar secara daring, saya harap kita semua masih tetap semangat. Memang semua ini pembelajaran secara daring harus dilakukan oleh karena virus COVID-19 belum berakhir. Nah, jadi kita semua tentu dengan keadaan seperti ini mungkin saya yakin bahkan kita semua merasa lelah dengan kondisi seperti ini. Kita belum bisa bebas kemana-mana seperti sebelumnya. Ya,
walaupun ada keinginan yang begitu kuat, tetapi rasa khawatir juga begitu kuat. Ya, karena keadaan ini memang sangat rawan, ya, karena kalau kita lengah, kita mengabaikan protokol kesehatan, tidak hanya membahayakan atau merugikan diri kita sendiri, tetapi juga bahkan juga orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang dekat di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan protokol kesehatan dengan ketat, ya, mulai dari diri kita lebih dulu. Jadi mulai dari diri kita itu penting. Memulai memperhatikan protokol, ya, menjalani protokol kesehatan dengan ketat mulai dari diri kita lebih dulu, agar pandemi ini bisa segera berakhir, ya, supaya bisa segera selesai. Sebab kalau tidak, ini seakan tidak ada habis-habisnya, muncul terus. Jadi rantai itu pandemi ini harus diputuskan. Ya, sehingga kalau kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kita tidak perlu lagi khawatir seperti sekarang ini, karena pandemi ini akan segera berakhir tentunya, ya. Nah, para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita semua tahu tentunya, ya, pemerintah akan melakukan, bahkan sedang melakukan proses vaksinasi. Namun ingat bahwa selama proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah berlangsung, jangan pernah lalai, ya, jangan pernah lengah, jangan pernah melalaikan protokol kesehatan. Ya, hal-hal positif dari pandemi ini tentang kesadaran, perilaku hidup bersih dan menjaga kesehatan, ya, harus dipertahankan, bahkan menjadi budaya hidup, ya, budaya hidup sehat untuk masa-masa ke depan, di hari-hari ke depan. Jadi meskipun masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita, masa-masa yang tidak mudah, ya, dan khususnya bagi orang tua kalian tentunya, ya, pesan saya tetap semangat, keep on fire, ya, keep on fire. Jangan patah semangat. Jadi jalani aktivitas sebagaimana biasa dengan cara yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Apalagi kita harus belajar dan bersekolah, ya kan? Dan sekarang kita sudah memasuki semester yang baru. Maka semangat dan motivasi harus diperbarui terus, ya. Yang mungkin sebelumnya kendor semangatnya, ya, acuh tak acuh, sekarang ayo perbarui kembali semangat dan motivasi belajar kalian, ya. Karena semangat itu akan menjadi bahan bakar, ya, bahan bakar kalian untuk menyelesaikan tugas belajar sampai pada akhirnya kalian nanti mengakhirinya juga dengan semangat. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Bunyi ayat ini tentu beberapa di antara kita tidak asing, ya, tidak asing. Bahkan ayat ini ada lagunya. Jadi mari terlebih dahulu bersama-sama kita membaca bunyi ayat ini, ya. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sebelum lebih jauh saya akan menyampaikannya, mengajak kita merenungkannya. Kita dengarkan dulu, ya, lagu ini.
Baik para murid sekalian, nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang beberapa kutipan, ya, beberapa kutipan. Yang pertama dari situs RSUD Sudiran.com, sudiranms.com, tanggal 2 Januari tahun 2020, ya, tahun lalu, di awal-awal tahun yang lalu. Dikatakan di sana bahwa hati yang gembira sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, yaitu yang pertama dia katakan di sana, ya. Ini saya kutip ini. Yang pertama, meredakan respon stres. Ya, dan yang kedua, mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, menstimulasi fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Ya. Dan yang kelima, bisa memberikan suasana hati yang baik. Itu hati yang gembira. Luar biasa kan, ilmu kedokteran sudah mengamati seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, satu lagi dari situs klikdokter.com. Ya, ini dari Dr. Reza Fahlevi, sekitar bulan Maret tahun 2020, tahun lalu juga. Dikatakan bahwa perasaan bahagia itu mempengaruhi kesehatan organ tubuh. Nah, apa saja itu? Ya, yang pertama, ya, ada 3. Yang pertama yaitu otak. Ya. Karena perasaan bahagia itu otak seseorang akan menjadi lebih mudah belajar dan mengingat sesuatu. Bahkan juga lebih berkonsentrasi di dalam beraktivitas dan memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, yang kedua, ya, mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi organ ini akan menjadi rileks, ya, menjadi rileks jika ada satu perasaan bahagia, perasaan gembira. Ya, jadi kalau organ ini akan menjadi rileks, maka seseorang akan semakin bahagia. Ya, bahagia membuat organ rileks. Organ rileks, kita akan merasa semakin bahagia. Nah, yang ketiga, ya, mempengaruhi sistem saraf autonom. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf autonom? Yaitu sistem saraf yang di luar kendali kita. Ya, misalnya apa? Yaitu saluran saraf pernafasan, ya, saluran saraf pencernaan, ya, bahkan otot jantung, ya, otot paru-paru kita bernafas, ya, itu saraf autonom. Ya. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Makanya orang, ya, kadang kalau ada yang merasa susah, dia merasa sesak nafas. Ya, dia tidak gembira, dia bisa mengalami sesak nafas. Jadi besar sekali pengaruhnya memang. Ya. Nah, para murid yang saya kasih di dalam Tuhan, dari beberapa informasi tadi, ya, yang sudah saya sampaikan, tentu kita ingin meraih atau mengalami kebahagiaan, ya, atau hati yang gembira seperti itu. Karena kita sudah tahu manfaatnya yang begitu besar bagi kesehatan tubuh kita, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan firman Tuhan. Seperti informasi tadi yang saya sampaikan, ya, banyak kalangan sudah membuktikan, ya, kalangan-kalangan yang lain sudah membuktikan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, memiliki perasaan gembira atau bahagia itu ternyata memang sangat penting karena akan meningkatkan kualitas hidup, ya. Dengan kata lain, informasi yang saya sampaikan tadi di atas sebelumnya, itu semua akan meningkatkan kualitas hidup seseorang, di mana orang tersebut akan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, ya, bahkan dengan produktif. Nah, sekali lagi, memiliki hati yang gembira itu adalah seperti obat, bahkan obat yang manjur, kata Amsal, ya, firman Tuhan di dalam Amsal, obat yang manjur. Nah, hati yang gembira seperti apa sih yang dimaksud sebetulnya? Dan bagaimana mengalami hati yang gembira itu kan penting sekali, ya, untuk kita ketahui sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Nah, para murid yang saya kasih di dalam Tuhan, hati yang gembira yang dimaksud bukanlah seperti orang yang asal senyum, ya, tertawa setiap hari, ya, di mana berada, duduk atau berjalan tertawa. Ya, bukan seperti itu. Nanti malah disangka tidak waras, ya. Disangka tidak waras. Atau hati yang gembira itu bukan yang dimaksud seperti
orang yang sekadar melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi hobinya dan lain sebagainya. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud melalui firman Tuhan ini. Memang semuanya itu bisa menghasilkan perasaan bahagia atau gembira, ya kan, kalau kita pergi tamasya atau misalnya diving, ya, snorkeling, kita ada satu perasaan bahagia atau gembira. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan ini apakah seperti itu? Nah, kita akan perhatikan dengan baik, ya. Jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu adalah soal hakiki, gitu ya. Hati yang gembira, yang hakiki itu seperti yang Tuhan mau itu yang seperti apa? Nah, hati yang gembira, yang hakiki itu adalah hati yang gembira, hati yang ada di dalam Tuhan. Ini dia, ya, hati yang ada di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Ya, tentu ya, hati yang di dalam Tuhan. Jadi rasa gembira itu didapat di dalam Tuhan. Karena kegembiraan di dalam Tuhan itu kegembiraan yang sejati, berbeda dengan kegembiraan yang diberikan oleh dunia ini, atau berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Nah, jadi pertanyaannya, apakah hanya di dalam Tuhan kegembiraan yang sejati itu, ya, sukacita yang sejati itu? Jawabannya adalah iya, ya, hanya di dalam Tuhan. Yang namanya sejati itu hanya di dalam Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhan itu adalah sumber segala hal yang baik. Bahkan keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Berkat rohani itulah yang Tuhan berikan di dalam hati kita dan menimbulkan rasa gembira. Ya, segala yang baik itu ada di dalam Tuhan, bahkan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan dan itu diberikan di dalam diri kita. Itu yang menimbulkan rasa gembira di dalam hati kita dan yang berdampak di dalam atau terhadap kesehatan tubuh kita, bahkan juga mental seseorang, dan menjadikan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Nah, para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kebaikan, kasih setia Tuhan, ya, keselamatan atau anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu, yang hanya ada di dalam Tuhan itu, itulah yang menjadi resep jitu dan manjur untuk hati yang gembira. Nah, berbanding terbalik, ya, dengan orang yang memiliki hati yang gembira, orang yang tidak memiliki kegembiraan di dalam hatinya, orang itu akan menjalani hidupnya dengan kualitas yang buruk, ya, dengan kualitas yang buruk. Jadi orang yang tidak gembira, susah aja bawaannya gitu, dia menjalani hidup dengan kualitas yang buruk. Ya, dia tidak punya semangat, lalu hidupnya penuh dan dikuasai dengan dusta, kepalsuan, ya, kemunafikan, hidup di dalam kesedihan, kemarahan, ya, juga kesusahan, ketakutan, rasa bersalah, luka-luka batin, dan semuanya itu yang menjadi akar pahit yang mengeringkan tulang, ya, kata firman Tuhan di dalam Amsal, mengeringkan tulang dan dapat menjadi sumber munculnya berbagai jenis penyakit di dalam tubuh, yang mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang berat. Nah, jadi berita buruknya adalah tidak sedikit orang yang mengisi hatinya itu dengan kegembiraan untuk menutupi hal-hal buruk tadi, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas, ya, seperti tadi saya katakan, aktivitas yang menjadi hobinya, atau hal-hal baru yang menantang, menyenangkan, bahkan menghabiskan banyak waktu dengan HP atau gadget untuk bermain game, sampai-sampai mengorbankan apa yang seharusnya menjadi prioritas. Nah, para murid sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jadi janganlah kegembiraan di dalam hati, ya, di dalam hati ini, janganlah kegembiraan itu yang kita dapat itu di dalam hati kita itu di luar Tuhan, ya, jangan, karena itu sifatnya semu, ya, sementara. Karena sesuatu yang diberikan, ya, kegembiraan yang diberikan di luar Tuhan itu bisa melayang lenyap. Dan seiring dengan dia melayang lenyap, demikian pula dengan kegembiraan yang diberikannya akan melayang lenyap. Jadi rasa gembira dan atau bahagia di luar Tuhan itu adalah seperti candu yang justru menghancurkan. Nah, contohnya apa? Main game, ya, main game. Jadi tentu menyenangkan di saat-saat kita main game. Kalau kita main game di saat-saat yang tepat,
dan bisa dikendalikan dengan baik, tentu itu menyenangkan. Saya juga main game, saya ada di perangkat saya ada game saya, sewaktu-waktu saya main. Ya, tetapi kalau di waktu yang tepat dan bisa kita kendalikan, itu menyenangkan. Nah, namun jika menjadi di luar kendali, maka itu akan menjadi seperti candu atau bom waktu yang akan justru menghancurkan baik itu semangat belajar, motivasi belajar, bahkan masa depan, karena menyebabkan orang itu menjadi apa? Tidak produktif. Ya. Nah, jadi jangan terbuai dengan kesalahan seperti ini supaya tidak menyesal kelak ya. Jadi para murid yang saya kasih dalam Tuhan, apakah ada di antara kalian yang pada saat ini juga ya sedang bersusah hati? Ya, mungkin kamu marah, kamu dendam, kamu terikat dengan dosa-dosa tertentu atau apapun itu, sehingga kamu merasa begitu sulit untuk bergembira atau bersuka cita. Kamu merasa hidup ini, hari-hari yang kalian jalani begitu hambar. Sadarilah, mungkin engkau sudah begitu jauh dari Tuhan. Mari di tahun yang baru ini ya, saya mengajak kita semua untuk memperbarui komitmen kita, tekad kita di hadapan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Kegembiraan yang sejati itu Dia akan berikan. Berkat rohani di dalam Tuhan tidak hanya dapat menyegarkan tubuh, tetapi juga jiwamu, sehingga memberi engkau semangat dan menyegarkan kembali tulang-tulangmu yang mungkin selama ini kering, menyegarkan kembali semangatmu, dan memampukan engkau untuk siap menjalani bahkan sampai mengakhiri semester ini dengan baik. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tinggallah di dalam Tuhan, sang sumber segala yang baik, sumber berkat-berkat rohani yang memberikan sukacita, kegembiraan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah murid-murid kami, supaya mereka kembali punya semangat dan komitmen yang kembali diperbarui untuk bisa menghadapi pergumulan di tahun ini, semester ini juga dengan baik. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara mereka. Kami mohon padamu Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.